Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan menyaksikan atau melihat bagaimana proses pemasangan pintu lipat. Jadi perlu Anda ketahui teman-teman, jadi pintu lipat ini digunakan untuk pembatas kelas. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi pintu lipat ini menggunakan sliding atau biasa digunakan untuk pintu sliding seperti ini. Jadi kenapa kami pakai sliding? Karena bahan yang digunakan ini kita memakai besi yang tipis dan plat baja dengan ukuran 0,7. Jadi seperti itu. Kalau seandainya digunakan untuk toko yang relatif dibutuhkan kekuatannya, maka saya sarankan untuk menggunakan besi yang lebih tebal dan juga plat yang lebih tebal juga. Dan kalau seandainya kita menggunakan besi yang tebal, maka saya sarankan tidak memakai pintu atau sliding seperti itu. Jadi sebaiknya Anda menggunakan roda atau engsel Henderson sehingga bisa mengangkat beban yang lebih baik atau yang lebih berat. Jadi teman-teman perlu Anda ketahui bahwa pintu lipat ini untuk posisi bawahnya kita tidak menggunakan rel. Jadi semuanya tertumpu pada bagian atas saja. Jadi bagian atas seperti ini. Karena ini kita gunakan untuk pembatas ruangan saja. Jadi pembatas kelas, ini adalah kelas teman-teman. Ini 4 kelas kita jadikan satu. Jadi ketika kita membutuhkan banyak ruangan atau ruangan yang lebih luas, maka kita tinggal menutup pintu lipatnya ini. Dan jika digunakan sehari-hari, maka pintu lipatnya akan kita tutup sehingga di sini bisa ditempati untuk ruangan kelas. Jadi seperti ini. Ini sangat murah sekali. Untuk estimasi biaya per meter perseginya di angka 600 sampai 700 ribu per meter. Kalau seandainya kita menggunakan rolling door atau pintu harmonika, maka budget yang kita perlukan per meternya bisa di angka 1.300.000 sampai 1.500.000 tergantung ketebalan bahannya. Jadi seperti itu. Bagaimana proses pemasangan engsel ataupun sliding di atas? Mari kita saksikan video ini sampai akhir. Untuk posisi engsel teman-teman, jadi seperti ini. Jadi ini kita pasang terlebih dahulu, atau ini kita las terlebih dahulu baut ataupun roda dari engsel tadi, maksud saya dari pintu lipat tadi. Untuk engselnya nanti ini adalah roda dari sliding yang akan digunakan untuk menahan pintu lipat tadi. Dan ini kita buka terlebih dahulu teman-teman. Ini kita buka terlebih dahulu. Nah seperti ini. Setelah dibuka, lalu ini kita potong teman-teman. Nah baut ini, nah ini kita potong, lalu kita sambungkan pada baut juga. Ya, jadi posisinya seperti ini teman-teman. Nah ini
Jadi ini disambungkan kepada besi di sini. Ini ada besi yang masuk juga ke dalam engselnya ini. Nah, setelah itu kita sambung dengan menggunakan las dan nantinya posisinya akan masuk seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, akan seperti ini. Jadi begini teman-teman. Nah, nantinya di sini engsel ini akan dilas terlebih dahulu kepada pintu lipatnya. Nah, setelah itu nanti rel atau roda ini, bearing ini akan dipasangkan juga terlebih dahulu pada rel yang akan nantinya kita pasang. Nah, setelah selesai baru nanti bisa kita pasang teman-teman. Caranya nanti seperti apa kita lihat bersama-sama. Teman-teman, ini kita saksikan proses pemasangan engselnya. Jadi kita memakai engsel seperti ini, engsel biasa. Sebenarnya lebih kuat memakai engsel yang lebih tebal itu biasanya, karena kita membutuhkan lipatan yang tipis biar tidak menghalangi pandangan siswa. Jadi kita pakai engsel pintu biasa seperti ini, insya Allah juga sudah cukup kuat teman-teman. Jadi ini untuk spesifikasi engselnya, jadi kita pakai 4x3, jadi seperti ini dengan merek Kofoku. Dan di tiap-tiap pintu ini kita kasih 3 engsel teman-teman. Kita kasih 3 engsel supaya bisa menahan beban pintu lipat yang tingginya kurang lebih sekitar 2 meter. Jadi seperti itu. Jadi ini posisi biasa seperti ini, atas dan bawah. Kalau dibutuhkan di samping juga tidak masalah. Ini adalah engsel paling atas. Nantinya engsel ini akan ditempati atau dimasukkan pada baut untuk menahan pada rolling atau slidingnya tadi. Posisi di bawah. Dikerjakan semuanya seperti ini teman-teman. Jadi tinggal dilas saja dan disambungkan saja. Insya Allah nanti ketika dilipat maka hanya sekitar 20 cm saja. Jadi ini teman-teman, ini ada 5 pintu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika dilipat maka tidak sampai 20 cm teman-teman, sehingga masih tidak menghalangi pandangan karena ini semi aula. Jadi hati-hati teman-teman untuk penyambungan engsel dengan pintu lipatnya, karena pipa yang digunakan tipis sekali. Ya, betul-betul hati-hati untuk menyambungnya. Usahakan jangan terlalu ditekan, cukup sentuh-sentuh saja sehingga besinya tidak berlubang. Jadi semula maka perlu kita pasang kusen atau penahannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara melubangi tembok seperti ini. Gunanya untuk menjadi lubang dinabul atau baut teaser. Jadi seperti itu. Dan juga ini kusennya teman-teman, kita pakai kusen galvanis dengan ukuran 1 mili dengan
ukurannya 4x6 teman-teman, jadi 4x6. Jadi untuk ketebalannya sendiri kita pakai 1 mili karena ini akan menopang atau menjadi tumbuhan galvalumnya. Jadi ini kita proses melubangi dinding untuk tempat dinabulnya. Jadi yang di lubang-lubang ini teman-teman, ini adalah tempat masuknya baut tadi. Nah itu teman-teman ini tuh. Nah, sudah kita bor terlebih dahulu untuk menjadi masuknya baut nantinya. Kita pakai 3 cukup. Itu lubangnya 1, 2, dan 3. Teman-teman, 3. Jadi ini adalah lubang yang pada dindingnya disesuaikan dengan besaran dinabulnya atau baut pisernya. Seperti ini teman-teman. Kita pakai baut piser yang agak besar, dan ini dimasukkan ke jadi posisi ini masuk ke dalam. Oke. Nah, setelah itu kita pasang. Jadi semula di atas ada tempat yang sudah kita siapkan, dan nantinya akan disambungkan pada besi karena ini balas ini ada besinya teman-teman. Jadi kita bongkar dan kita las ke atas supaya nanti lebih kuat. Kita bisa menggunakan kunci pas seperti ini sehingga memudahkan kita untuk menguatkan atau memasang baut piser tadi. Jadi sekarang di bagian bawah kita pasang juga supaya nantinya tertahan dengan sempurna.
dikencangkan sampai betul-betul kuat, teman-teman. Sebelum dikencangkan, maka kita ukur dulu kemiringannya dengan menggunakan lot seperti ini. Jadi diukur dulu supaya betul-betul lurus dan pintunya bisa masuk. Kalau seandainya miring, maka pintunya tidak akan pas, teman-teman. Jadi betul-betul kita paskan, kita luruskan sehingga pintunya bisa langsung masuk dan tidak perlu merubah ukuran pintu lagi. Nah, kita ukur lagi, teman-teman. Ukurannya, oke, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita kencangkan sehingga betul-betul kuat. Untuk sisi yang satunya sama, teman-teman, seperti yang tadi. Jadi ini kita bor juga ke tembok. Jadi untuk memasang penahannya ini atau kusennya, jadi sama seperti yang tadi, dibor, dimasukkan ke tembok untuk baut pisernya. Setelah itu kita lot untuk kemiringannya agar betul-betul lurus sehingga memudahkan kita untuk memasang pintu lipatnya. Jadi seperti itu. Tinggal kita lihat nantinya bagaimana cara memasang reel yang di atas ini. Jadi seperti itu, teman-teman. Sembari kita mempersiapkan pintu lipat yang dipasang grendel, jadi salah seorang dari kita atau teman kita bisa mempersiapkan kusen yang akan menopang pintu lipatnya nanti. Nah, seperti ini posisi engsel pada bagian atasnya yang barusan kita lihat videonya. Jadi ini adalah pemasangan engsel pada bagian atas sehingga nantinya ini akan menjadi tempat bergantung atau penggantung pada roda bearing yang nantinya akan dipasangkan pada slidingnya atau rollingnya. Nah, untuk posisi roda yang tadi nanti seperti ini, teman-teman. Nah, nanti seperti ini. Jadi untuk memasangnya kita jadi itu dia, itu sudah terpasang, teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira. Begitu kira-kira. Nah, jadi kita kasih spasi di sini, tidak ada grendel atau apa engsel. Di sini baru ada engsel. Nah, di sini kosong juga. Nah, di sini baru ada engsel sehingga nanti pintunya akan jadi seperti itu, teman-teman. Untuk slidingnya sendiri kita memakai merek ini, teman-teman, 777 dengan kekuatan bisa
menahan beban sekitar 100 kilo. Jadi ini ada spesifikasinya, di kisaran harga sekitar 180 sampai dengan 200 ribuan. Ini teman-teman, sudah ada spesifikasinya. Jadi bahannya sangat kuat, tebal, sehingga insya Allah sudah mampu bisa menahan beban pintu lipat yang terbuat dari pelat baja dan juga pipa kotak seperti itu, teman-teman. Jadi semua rollingnya ini kita sambung dulu. Jadi kita sambung dulu, teman-teman. Seperti itu. Dia memasang, jadi tidak dipasang satu-satu, tetapi disambung keseluruhan. Oke, sudah selesai, teman-teman. Jadi begini proses penyambungan selidingnya. Setelah disambung dengan las, baru kita rapikan sambungannya dengan cara digerendam supaya lebih rapi. Seperti ini. Perhatikan setiap sambungan sehingga tidak ada bagian-bagian yang tidak rapi, sehingga nanti kelihatannya tidak bagus, teman-teman. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tinggal melihat cara pemasangannya bagaimana. Nah, setelah itu kita pasang rodanya terlebih dahulu. Jadi ini dua, kita kasih pembatas. Ini pembatasnya. Oke. Ini juga pembatas. Satu roda lagi, sudah cukup, teman-teman.
atasnya. Setelah itu kita tinggal memasangnya pada area ini, pada area balok gantung yang sudah kita detail terlebih dahulu untuk mengelas reel tadi pada besi beton yang ada di dalam sana, sehingga lebih kuat, teman-teman. Selanjutnya kita gerinda, kita potong untuk nantinya dijadikan sebagai penguat, dan nanti akan dilas pada kusen yang berdiri. Jadi kita laskan pakai ini, jadi posisinya untuk yang paling ujung dipotong seperti itu, seperti ini, teman-teman. Begini, kanan dan kiri. Jadi di posisi kanan dan kiri dipotong seperti itu untuk sebagai sambungan di sini, teman-teman. Jadi bisa dilas. Oke, sudah selesai, teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu baru kita pasang, teman-teman, seperti ini. Ini, teman-teman. Setelah itu kita las, teman-teman. Kita las pada kusen ataupun penyangga yang sudah kita pasang sebelumnya. Jadi ini, jadi ingat, nah seperti itu posisinya, teman-teman. Diperhatikan betul untuk kemiringannya supaya betul-betul lurus, sehingga nanti posisi pintu lipatnya bisa bagus, teman-teman. Setelah itu dilas. Setelah itu kita berikan cangga seperti itu, teman-teman, biar lebih kuat. Jadi kita kasih penyangga supaya tidak lepas, teman-teman. Langsung kita las juga penyangganya, teman-teman, biar kuat. Nah, setelah itu sisi sebelahnya juga kita sambung agar kuat juga.
kita tambahin penyangga seperti tadi teman-teman. Oke, seperti itu. Setelah ujung di sana dan juga ujung sebelah sana juga telah selesai dilas, maka nantinya ini akan kita kasih besi teman-teman. Ini sudah kita lukai atau kita dedel. Ini ada besinya di sini. Setelah itu nanti kita laskan dari sini. Kita memakai besi cor dan kita sambungkan kepada rolling ini atau reel ini, sehingga ini nantinya akan menjadi penopang agar nantinya ini tambah semakin kuat. Jadi tidak perlu dibor dari sini, dibor pun pakai dinabol juga tidak masalah, tapi kami lebih memilih dilaskan di sini karena nantinya akan lebih kuat. Jadi seperti itu cara pengelasannya. Jadi kita sambungkan, kita potong besi beton kira-kira 6-8 cm, lalu kita laskan pada besi cor yang sudah tertanam pada gantung ini, dan setelah itu kita sambungkan pada rolling yang telah kita pasang, sehingga nantinya akan jadi tumpuan untuk menahan beban pada rolling yang telah kita pasang tadi. Jadi seperti itu teman-teman. Ini adalah rolling yang sudah terpasang dan sudah dilas semuanya pada besi beton yang tertanam pada balok gantung ini. Dan insya Allah sudah cukup kuat teman-teman untuk menopang atau menahan beban yang beratnya bisa 100 kilo, sehingga nantinya pintu lipat yang kita pasang tentunya akan lebih kuat. Jadi seperti ini. Jadi sekarang bagaimana kita tinggal memasang pintu lipatnya supaya pintu lipatnya rapi. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan memasang pintu lipatnya karena di bagian atas semua sudah kita las. Ini kita akan pasang pintu lipatnya. Jadi oke, begini teman-teman. Jadi begini teman-teman. Jadi tinggal menggunakan stang saja. Jadi langsung diarahkan kepada dudukan roda yang sudah dipasang terlebih dahulu. Tinggal mengencangkan dan diangkat sedikit. Lah, oke. Tinggal sisi sebelah atau satunya. Rodanya hampir sama teman-teman. Jadi rodanya kita kecilkan dulu. Oke. Ayo. Jadi pemasangan roda berikutnya.
tinggal mengarahkan saja, lalu bisa memakai obeng ataupun kunci pas ataupun setang juga bisa, teman-teman. Baik. Lepas ini nak. Orang. Lagi ni. Itu ada berapa? Seperti itu, teman-teman. Sangat mudah sekali. Tinggal menyesuaikan ketinggian dan mengatur ketinggian yang dibutuhkan. Seperti itu, teman-teman. Setelah pintu tergantung sempurna pada roda di atas, teman-teman, maka saatnya kita mengelas bagian dari engsel sebagai penahan atau tumpuan pintu lipat. Jadi setelah proses ini kita sudah selesai. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi ini adalah proses pemasangan pintu lipat berikutnya. Seperti tadi, pintu lipatnya kita gantungkan dulu pada roda atau luler yang sudah dipasang sebelumnya. Tadi ketika menyambung atau mengelas rollingnya atau reelnya di atas. Jadi seperti ini, kita lihat prosesnya. Jadi seperti itu. Nah, dimiringkan dulu seperti itu, teman-teman, supaya ini bisa masuk. Nah, setelah itu diangkat, sesuaikan atau benarkan posisinya pada lubang roda untuk memudahkan pemasangan atau pembautan nantinya. Kalau tidak betul-betul sempurna, maksudnya baut dengan roda yang disediakan, maka sangat sulit, teman-teman, untuk mengencangkan bautnya. Jadi posisinya agak dimiringkan dulu seperti ini. Lalu setelah bautnya betul-betul sempurna, masuk pada dudukan roda di atas, maka baru pintunya diluruskan untuk mengencangkan baut yang tadi sudah dilas pada engsel. Nah, setelah itu kencangkan bautnya atau murnya supaya pintu lipatnya tergantung atau terpasang sempurna. Dan setelah itu baru dilakukan pengelasan engsel yang sebelah samping untuk menjadi tumpuan bagi pintu lipat ini. Jadi kita kencangkan memakai stang seperti itu juga bisa. Itu yang satunya juga kita pasang, kita kencangkan.
Oke. Alhamdulillah teman-teman sudah terpasang. Jadi ini hasilnya. Sudah terpasang, jadi tinggal merapikan. Nah, ini teman-teman, tinggal melakukan finishing. Ini adalah bagian samping. Jadi seperti ini teman-teman, dan ini adalah bagian yang satunya. Jadi seperti ini teman-teman. Nanti kita akan kunci menggunakan jadi yang selnya ini yang dilas teman-teman tadi. Nah, yang selnya juga ini jadi dilas belakangan supaya memudahkan kita untuk memasang baut ini pada roda di atas. Jadi begini kira-kira penampakannya teman-teman. Oke, sekarang berikutnya tinggal melakukan finishing, yaitu pengecatan. Dan setelah itu maka semuanya akan selesai. Jadi begini pemasangan pintu lipat sederhana menggunakan rolling ataupun reel pintu dorong atau rolling door. Jadi mudah-mudahan bisa ditiru ataupun dimodifikasi sedemikian rupa oleh Anda, karena ini kami juga masih belajar teman-teman, jadi tidak baku untuk tata cara yang sudah kami praktekkan. Jadi terima kasih teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jika memang bermanfaat silahkan share pada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.